Halo sahabat, berjumpa lagi kita di breeding sapi Bali. Kali ini kita menginformasikan tentang penampakan padatan kita di kandang sapi kita ini. Ciri-cirinya padatan sehat. Oke, untuk itu teman-teman yang ingin belajar berternak sapi khususnya di dalam breeding, mari kita berbagi informasi penampakan dari padatan, bagaimana ciri-ciri padatan yang sehat, yang tentunya itu adalah untuk kedepannya supaya padatan kita ini menjadi pertumbuhannya menjadi besar, terutama untuk kita menjadikan calon indukan ataupun kalau betina itu indukan, kalau pejantan calon pengemukan. Oke, untuk itu jangan lupa tonton video ini sampai habis dan jangan lupa like, komen, dan di subscribe ya sahabat. Semoga kedepannya channel ini terus berkembang dan bermanfaat untuk para peternak sapi Bali. Breeding di kandang breeding kita ini, kita lihat ini ada indukannya masih kita di dalam kandang, karena kita ketahui kita supaya gampang memantaunya, jadi kita kandangkan, dan tentunya ini mengurangi geraknya. Tentunya itu bisa kita pantau induknya dan kita bisa memberikan pakan secara maksimal. Dan ini padatannya ya, ini penampakan padatan kita, bagaimana penampakannya walaupun seperti ini. Yang penting padatan kita sehat. Nah, sehatnya seperti apa ini kita lihat. Hidungnya seperti kita itu berair ya, jadi terus basah, hidungnya itu basah, itu menandakan dalam tubuhnya itu pencernaan ataupun gini normal, jadi tidak kering. Kalau kering itu biasanya dia tuh seperti kita ada panas ya, suhu dalam tubuhnya itu panas. Dan tentunya ini kita penampakannya padatan kita ini hidungnya itu basah dan sedikit warnanya mengkilap. Dan tentunya ini ciri-ciri padatan kita yang sehat, energik, dan tentunya dia ini berlarian ke sana kemari, itu menandakan dia sehat. Aktivitasnya seperti padatan biasa, dan umumnya dia itu sering sembunyi, sering berlarian. Dan kita lihat ini bulunya ini bulu seperti ciri-ciri khas sapi Bali, dan di ekor, bulu ekornya tidak putih. Ini penampakannya ya, ini padatan kita betina. Seperti induknya warnanya ini tidak semerah bata, tapi dia sedikit kuning ya, jadi itu dia ini turunan dari induk betina kita. Nah, ini dia nih, suka sering-sering aktif menjilat-jilat, sudah bisa menjilat-jilat, dan sudah bisa dia mencemil ya, mau makan ini, mau makan, mencoba itu ya. Jadi dia ini sudah kita pantau pergerakannya aktif, hidungnya basah. Ya, ini bisa menjilat-jilat tubuhnya sendiri. Tentunya juga itu keaktifan dari aktivitasnya bisa kita pantau. Kalau sapinya itu tidur terus, kebanyakan tidur, sedikit gerak, itu kita takutkan ada kesalahan-kesalahan di dalam tubuhnya, itu mungkin ada panas dalam. Dan tentunya itu bisa kita cepat informasikan ke antri hewannya, biar kita cepat kita tanggulangi, mungkin kita bisa pencegahan. Dan kalau kita lihat mencretnya itu seperti air mancur, itu segera kita konsultasi sama menteri hewan atau dokter hewan terdekat, supaya kita bisa memberikan antibiotik dan cepat pertolongannya. Karena kita ketahui seperti padatan yang berumur seperti ini rawan, pencernaannya masih rawan, apalagi kita ketahui di saat seperti ini, kering-kering seperti ini, tentunya kita tetap waspada dengan bakteri-bakteri yang ada di pakan ataupun ada yang di sekitar kandang kita. Karena kita ketahui dia ini 100% masih
memanfaatkan air susu pada induknya, kita tetap rawat induknya supaya air susu yang diberikan ataupun yang keluar dari induknya itu sehat. Makanya kita harus berikan pakan pada induknya, pakan yang bernutrisi, dan kita hindari pakanan sumber pakan yang berbahaya, habis kena herbisida itu kita jauhkan, dan tentunya itu berbahaya untuk pencernaan indukan sapi kita dan juga bisa mempengaruhi air susu pada air susu induknya, dan tentunya itu mempengaruhi pedetan. Makanya kalau kita bisa memberikan pakan kepada indukannya ini, kita harus perhatikan pakan yang kita berikan, jangan terlalu terlalu keras, terlalu berbahaya untuk pencernaan ternak sapi kita. Tentunya itu juga kita harus berikan hijauan, mineral, dan vitamin itu tetap kita utamakan, karena kita ketahui sumber pakan induknya itu bisa mempengaruhi air susu yang diberikan ke pedetnya. Nah, seperti ini penampakannya, dia tuh aktif, ya sudah sembunyi, sering-sering sembunyi dan keluar waktu dia itu mau minum susu. Nah, ini indukannya kita akan pantau. Ini pakan sudah habis, artinya indukan kita ini kurang pakan, jadi kita akan nanti kita berikan air 1 galon itu, dan ini ada rumput berada 2 kampil ya, jadi kita sudah sediakan pakan untuk indukan kita ini secara maksimal. Karena poin yang harus kita utamakan adalah sumber pakan yang kita berikan otomatis akan memenuhi nutrisi pada induknya, dan tentunya itu akan memenuhi nutrisi yang keluar melalui air susu yang diberikan ke pedetannya, dan otomatis pedetannya itu akan menjadi, kalau susunya bagus pedetannya bagus, dan kalau air susunya itu tidak sehat tentunya pertumbuhannya tidak sehat juga. Jadi itu bisa kita tarik kesimpulan, sumber pakan itu yang terutama untuk pedetan kita, untuk kita berikan pada induknya, itu yang akan mempengaruhi air susu yang keluar dan diminum oleh pedetannya. Makanya kita akan selalu menyediakan pakan yang bernutrisi, walaupun keadaan sekarang ini kemarau, kita usahakan dia mendapat cukup hijauan. Hijauan ini berupa rumput tegalan ataupun rumput yang ada di sawah. Jadi itu kita usahakan sapinya mendapatkan makan yang bernutrisi. Dan tidak lupa kita berikan air mineral dan konsentrat vitamin, dan kita tambahkan juga garam, itu rutin kita berikan supaya pencernaannya tetap seimbang, dan tentunya meningkatkan dia tuh minat minum air supaya sampai habis diminum ya. Oke, mungkin itu aja dulu informasi kita, berbagi informasi. Kalau ada salah kata mohon maaf, bukan saya mau menggurui, tapi kita berbagi informasi. Semoga di channel yang kecil ini bisa kita membagikan informasi yang bermanfaat, tentunya untuk para peternak yang suka berternak di dalam breeding sapi, khususnya sapi Bali seperti sekarang ini ya. Semoga videonya ini bermanfaat dan dapat kita saling berbagi sharing-sharing kecil, karena kita ketahui kita bukanlah dokter dan juga bukan spesialis, tapi kita belajar secara otodidak sesuai pengalaman orang tua, dan tentunya tidak lupa kita selalu bekerja sama dengan dokter hewan setempat, Keswan ataupun para mantri hewan yang terdekat dengan tempat kita. Jadi kita, jikalau ada hal-hal yang perlu kita tanyakan ataupun mungkin hal-hal yang mengenai permasalahan ternak, bisa kita konsultasikan seputaran pembelian ternak seperti pemberian vaksin ataupun mungkin nutrisi-nutrisi yang kita berikan pada sapi kita. Tetap kita menjaga
silaturahmi kepada saudara-saudara kita, para pecinta ataupun para peternak, dan tentunya para dokter hewan yang terdekat di tempat kita. Oke, itu aja dulu informasi yang kita dapat sampaikan. Semoga bermanfaat. Salam dari Bali.